Selamat sore, Shalom, damai di hati. Bersama saya Pastor Michael Kasonso. Senang sekali sore hari ini yang sangat indah walaupun gerimis. Saya ada di lokasi saudara-saudara kami yang tinggalnya sangat sederhana. Ya, sore hari ini sebelum kami akan memulaikan ibadah ya bersama-sama saudara-saudari kami yang bekerja sebagai pemulung tempat ini, saya mau beritakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua, bahwa saudara, kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ya, bagaimana Tuhan, Musa dan orang-orang Israel, di situ dilukiskan satu peristiwa yang mungkin juga peristiwa ini sering kita alami ya di hari-hari terakhir di zaman kita masih tinggal di dunia ini. Perhatikan, saya mau katakan, kalau saudara baca dalam Keluaran 17, di situ digambarkan bagaimana orang Israel ini selalu ada yang namanya kebutuhan dan mereka bersungut-sungut. Ya, di ayat-ayat pertama kedua ya dikatakan orang Israel ini mereka bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air. Padahal mereka sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang begitu mengasihi mereka, yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tetapi ada yang namanya sungut-sungut. Sungut-sungut itu berarti tanda ketidakpercayaan. Tapi puji Tuhan, pemimpin mereka Musa yang dekat dengan Allah, yang hatinya sangat lembut. Musa dia berdoa kepada Allah, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan puji Tuhan, dia Tuhan yang menjawab setiap doa, setiap kebutuhan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kebutuhan apapun yang sedang engkau alami, mari jangan bersungut-sungut, berdoa percaya saja seperti Musa. Untung orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu mempunyai pemimpin yang seperti Musa. Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai jemaat Tuhan, engkau juga mungkin sebagai karyawan di kantor atau sebagai bawahan, mari jangan bersungut-sungut tentang keadaan. Kita bersyukur kalau engkau memiliki pendeta atau gembala yang senantiasa berdoa mendoakan saudara. Nah saudara, dalam peristiwa ini akhirnya puji Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa, dengar, firman Tuhan datang kepada Musa, dan apa yang terjadi? Musa akhirnya diperintahkan Tuhan untuk memukulkan tongkatnya di batu. Ya, mungkin seperti ini batunya, saudara lihat. Apa yang terjadi? Kebutuhan umat Israel terjawab, air begitu dilimpahkan. Nah, di situ di Masa dan Meriba. Tetapi ada satu peristiwa juga ketika mereka berkemah sebelum menyeberang sungai Yordan. Ya, ini adalah perkemahan tempat terakhir ya orang Israel yang namanya daerah Refidim. Nah di tempat inilah ya mereka mengalami tantangan. Karena di daerah sini ini banyak yang namanya penyembahan berhala. Dan ada namanya bangsa Amalek yang menjadi musuh dari orang Israel, yang senantiasa mau menghancurkan orang Israel. Nah saudara, apa yang terjadi? Peristiwa ini dicatat saudara sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan melalui sungai Yordan. Di situ dinyatakan bahwa Amalek menyerang orang Israel. Hari ini mungkin ada Amalek modern dalam hidup kita. Mungkin engkau mengalami hari ini. Saya lihat bukan lagi virus corona yang menakutkan, tapi spirit ketakutan yang menyerang manusia, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ketakutan dengan yang namanya roh ketakutan terhadap virus corona. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi engkau percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Nah, apa terjadi? Saudara perhatikan, engkau boleh buka di dalam Keluaran 17 ayat 11. Ini kunci yang bagian kita. Ya, engkau akan mengalami kemenangan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Nah, dalam Keluaran 17 ayat 11 di situ dikatakan, ketika Musa mengangkat tongkat dan tangannya, apa yang terjadi? Israel, waktu itu Yosua diperintahkan untuk berperang Amalek. Israel menjadi lebih kuat dan menang terhadap Amalek. Tapi firman Tuhan mencatat, apabila Musa menurunkan tangannya, Amalek yang menjadi kuat dan menyerang orang Israel.
Apa makna rohaninya? Saudara, saya mau beritahu, ini tetap kebenaran. Tuhan mau, memang kita punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Tapi bagian kita, engkau tindakan fisik, ketaatan fisik, apa yang Tuhan suruh melalui doa, itu akan membawa kemenangan daripadamu. Amin. Mari saya berstatus, level doa kita akan menentukan level kemenangan kita dalam hidupmu. Kenapa engkau sering kalah dalam kehidupanmu? Kenapa? Karena masalah, sakit penyakit, ekonomi, hubunganmu dengan keluargamu, banyak terjadi perceraian ya. Bahkan keluarga Kristen kalah. Karena satu hal, engkau mungkin kurang berdoa atau tidak berdoa. Bahkan tindakan fisikmu, sementara engkau berkata, wah memang jadi orang Kristen biasa-biasanya. Engkau berdoa sekedar berdoa. Tuhan mau doamu adalah sesuatu yang menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Yang menyatakan, haleluya, Musa memberi contoh. Musa dia itu abdi Allah. Dia itu dekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyuruh, angkat tangan. Dan Tuhan turun tangan. Amin. Artinya, secara rohani saat ini, kalau engkau tidak suka berdoa atau jarang berdoa, ataupun engkau berdoa tapi doamu tidak sungguh-sungguh, ya bangun pagi hanya sekedar terima kasih Tuhan, haleluya, amin, hei, tidak akan ada kemenangan. Alkitab berkata ayat 12 Keluaran 17, dan tangan Musa sampai penat lelah. Tindakan fisik kita yang berkorban mencari Tuhan, itu akan membuat kita dekat dengan surga. Katakanlah amin. Dan membuat engkau jauh dari dunia. Kau akan mengalami kemenangan banyak. Lihat contoh di Alkitab, Daniel luar biasa. Daniel hidup dalam pembuangan di Babel. Menderita tapi dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Daniel 6 ayat 11 berkata, seperti biasanya Daniel berdoa berpuasa 3 kali sehari. Bahkan di dalam Daniel 10 ayat 11-12 Daniel berpuasa berdoa 21 hari. Level doanya tinggi. Ya, high pray, high angel. Haleluya. Kalau engkau kuat berdoa, ya, malaikat Tuhan pun akan Tuhan kirim, itu malaikat yang levelnya juga tinggi. Yang dikirim ke Daniel siapa? Malaikat Gabriel dan Mikael, itu malaikat-malaikat paling top. Ya, ada jutaan malaikat di surga. Tapi Daniel orang yang level doanya tinggi. Dan luar biasa. Level doa tinggi bisa mengalahkan ya roh-roh jahat. Di situ lawannya Daniel itu roh orang Persia. Itu gambaran roh penguasa dunia pada waktu itu. Dan Daniel menang. Makanya sekalipun dia di gua singa, dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan singa-singa, ini singa nyata, ya, tidak bisa menggigit dia. Demikian juga dalam kehidupan nyata yang real, termasuk keuanganmu. Seringkali kita diperbudak, dikalahkan dengan namanya roh kemiskinan, roh kegagalan, orang tipu terus. Karena apa? Engkau kurang berdoa, engkau gak punya hubungan dengan Tuhan. Kau harus bangun pagi-pagi dan berdoa, mengangkat tangan menyembah. Saya 24 tahun. Sejak saya tahu rahasia ini, sampai hari ini saya hidup berkemenangan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya puji Tuhan mentransferkan, menjangkitkan kesehatan. Setiap kali saya ketemu orang, saya tahu seperti Yesus yang dekat dengan Bapa Surgawi. Yesus dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Haleluya, dia mengangkat tangan, dia taat pada Bapa Surgawi, dia terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, Yesus itu memberi contoh, dia anak Allah, tapi waktu dia di dunia dia menjadi anak manusia seperti saudara dan saya, tinggal di dalam daging. Tapi daging itu dikalahkan di dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau suka berdoa, dengar baik, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, engkau akan mengalami terobosan, dan engkau akan mengalami sukacita dari Tuhan. Ada amin? Mari ubah caramu berdoa. Sungguh-sungguh. Kau bangun pagi, kau boleh berlutut, kau boleh angkat tangan. Ya, tindakan fisik kita itu menandakan kesungguhan kita. Amin, saudara. Saudara lihat, saya datang pelayanan di sini mulai jam 4. Saya setengah 4 sudah datang. Itu tanda tindakan saya sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Sekalipun saya pakai celana sobek, ya itu untuk, ya kita boleh kita
ibadah di orang-orang sederhana kita pakai juga emas, yang hal-hal yang mewah. Itu sebagai tindakan untuk menyatakan kita ini dekat dengan seorang. Nah demikian juga dengan doa. Haleluya. Mari engkau berdoa dengan Tuhan Yesus. Engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Saya mau transferkan ya, menjangkitkan semangat untuk berdoa buat engkau yang sedang menyaksikan ya siaran langsung ini, kebenaran firman Tuhan ini. Ingat, Keluaran 17 ayat 11 dinyatakan ketika Musa angkat tangan, kemenangan orang Israel terjadi. Tapi ketika Musa turun tangan, kemenangan orang Amalek. Itu gambaran. Mari, ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, ada hubungan surga dengan hidupmu. Kau akan mengalami kemenangan. Kasih karunia Tuhan besar, tapi bagian kita untuk mengerjakan kasih karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Ambil semua berkat rohani melalui apa? Doa. Amin. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa adalah bagian kita. Kita percaya kepada Kristus dan kau akan mengalami kemenangan. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta mengalami firman ini? Oh, saya banyak mengalami. Saya mengalami setiap hari saya berdoa. Dan saya pernah berkali-kali mengalami kecelakaan maut. Ya, mestinya saya, tapi roh maut dikalahkan karena saya berdoa. Saya ingat 9 September 1999, kami mau pergi pelayanan di Rata Totok ya. Mobil kami jatuh dalam jurang. Ya. Tapi puji Tuhan, sehelai rambut pun kalau tidak diizinkan jatuh, ya tidak akan. Tapi karena pagi-pagi itu kami berdoa, haleluya, saya berdoa dan kami semua tidak ada yang mati pada waktu itu. Ya saya pun tidak ada yang patah. Ya saya ditolong oleh Tuhan. Firman Tuhan digenapi dalam hidup saya. Amin, berkali-kali. Saya banyak mengalami pertolongan, mengalami kemenangan. Bukan berarti dalam hidup saya banyak pergumulan masalah. Saya mengalami dikhianati, ditinggalkan. Saudara, kalau engkau nggak kuat di dalam doa, rohmu, jiwamu akan lemah. Tapi kalau engkau kuat berdoa, serangan datang. Nggak mudah saudara untuk mengampuni orang yang bersalah, yang mengkhianati engkau. Tidak mudah kalau engkau tidak dalam hadirat Tuhan dengan firman Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Engkau akan mengalami banyak kekalahan dalam hidupmu. Engkau akan benci, engkau akan dendam, engkau nggak bisa mengampuni. Karena pengampunan yang sejati itu datang dari Tuhan. Dan hanya dalam hadirat Tuhan, dalam doa, kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa. Saudara, mari menjadi pemenang. Berani jadi pemenang di dalam doa. Jangan kalah terus dengan iblis setan, dengan roh-roh dunia ini, dengan roh kenajisan, roh judi, roh mabuk, roh percinahan, roh amarah. Ya, engkau harus banyak berdoa supaya mendidik anakmu. Engkau akan mengalami ketenangan. Ketika engkau jadi orang tua marah-marah, pukul, saudara lihat di berita, ya, karena roh amarah, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, terjadi perselingkuhan. Tapi dengan berdoa, kau akan mengalami hal yang luar biasa. Oke, bersama saya Pastor Michael Kasonso, saya mau berdoa buat saudara. Mari, saudara sungguh-sungguh, haleluya. Oh Rabasyeta kanalama syeka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan impartasikan Tuhan roh doa, supaya setiap orang yang menyaksikan, yang percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh untuk berdoa. Mereka Tuhan mau mengangkat tangan kepada Engkau setiap hari, setiap waktu, seperti Yesus memberi contoh. Pagi-pagi benar Engkau Yesus berdoa, dan Yesus mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya, semua setan diusir dalam nama Yesus. Kami percaya kekuatan doa itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Roh doa diimpartasikan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Inilah kunci kemenangan kami orang Kristen. Kami harus terus berdoa. Kami menjadi rema bahwa Keluaran 17 ayat 11, di mana Musa pernah angkat tangan dan terjadi kemenangan atas Israel. Amalek dikalahkan. Demikian juga kami angkat tangan dengan berdoa sungguh-sungguh. Tindakan ketaatan fisik kami untuk berdoa itu akan mendatangkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Come on, just do it. Lakukan kalau engkau suka berdoa. Sekali lagi saya mau katakan, level doamu kalau engkau tinggi,
Ya, itu akan menentukan level kemenanganmu dalam hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Shalom.